Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya sedikit baca kumpulan puisinya Binhad Nur Rahmat. Malam ini saya mau membaca barang satu atau dua puisi dari buku ini. Chelsea Islan Terbang ke Bulan. Ini kumpulan puisinya Malkan Junaidi. Setahu saya beliau dari Malang. Ini penerbit bukunya pun dari Malang, Pelangi Sastra Malang. Ini merupakan buku yang ketiga ya, kumpulan puisi Malkan Junaidi. Yang pertama itu Lidah Bulan, saya juga sudah punya, terbit 2011. Yang kedua antologi puisi Di Bawah Cahaya yang Terpancar dari Ingatan Terhadapmu juga saya punya. Ini yang ketiga saya punya juga. Ini saya lupa belinya kapan ya, tapi memang ini terbit tahun 2018 ya, September 2018. Saya beli lewat Facebook, media sosial, karena memang Mas Malkan ini mempublikasikan bukunya lewat Facebook begitu, dan beliau juga banyak nulis puisi lewat Facebook. Ini judulnya Chelsea Islan Terbang ke Bulan. Walaupun saya lihat juga di dalam buku ini tidak ada ya, atau saya kurang jeli ya, tidak ada puisi yang berjudul seperti itu begitu ya. Mungkin beliau ngefan ya sama Chelsea Islan begitu, karena di Facebook sering menyebut ataupun posting tentang Chelsea Islan begitu ya. Kalau di buku ini ya, Malkan hanya mengatakan bahwa buku ini, kumpulan puisi ini adalah tentang penerimaan di ujung tegangan antara mimpi dan kenyataan, tentang kesadaran akan makna sesungguhnya dari hubungan dan keberadaan begitu. Gitu. Tapi satu hal bahwa memang Malkan itu tema-tema cinta sering diangkat di kumpulan puisinya, dan saya sangat suka gaya puisinya, gaya berpuisinya gitu begitu, terutama ketika tema-tema cinta begitu. Saya baca ya, ini bagi saya ini sangat berkesan begitu. Di halaman 112 judulnya Cinta dan Kekuasaan. Menjadikanmu kekasih adalah menerima seluruh masa silammu, berdamai dengan jejak asmara berserak di sekujur tubuhmu, mengenal laki-laki, menato nama mereka di dadamu, memahat puisi mereka di punggungmu. Menjadikanku kekasih adalah paham seluk-beluk kota yang kubangun, tahu di mana letak sungai, taman, kafe, pemakaman, dan hafal di mana aku biasa bersembunyi saat langit mengukurkan hantu-hantu kenangan pahit, batu-batu kili suci dari letusan gelut. Lelaki selalu bermimpi menjadi pelaut pertama, menemukan sebuah benua. Perempuan selalu berangan menjadi stasiun terakhir bagi seluruh sepur melaju. Aku lelaki dengan impian perempuan, tak peduli apakah menjadi penemumu yang ke-10, ke-100, atau ke-1000, tapi ingin tak satu bibir laki lain akan kau izinkan berlabuh di bibirmu, maklumkan kekuasaan atas ingatanmu. Kau jangan berusaha menjadi lelaki, datang menghancurkan segala yang dibangun demi membuat prasastimu satu-satunya berdiri. Tetaplah duhai menjadi perempuan tersayang, stasiun yang terbuka sepenuhnya, seutuhnya, demi menjadi akhir segala menuju. 9 Mei 2016. Ini bagus sekali menurut saya.
mewakili mungkin ya karakter ataupun cara pandang begitu, laki ataupun perempuan. Tapi di akhir itu ada pesan tersembunyi begitu, bagaimana sebaiknya kita memposisikan diri kita begitu. Terus yang kedua yang bagi saya ini cukup berkesan bagi saya, yang awam ini begitu, bagi saya pribadi adalah di halaman 104 tentang takdir laron. Bagaimana tentang seseorang yang mencoba untuk melupakan kekasihnya, tidak bisa ya, dengan cara dia mengubur masa lalunya, dengan cara dia membangun hubungan dengan yang lain, tapi tetap tidak bisa. Tetap saja yang dia ingat adalah kasihnya yang pertama itu begitu. Pada akhirnya dia kembali lagi kepada kasihnya itu ya. Dan dia ini mengibaratkan itu perjuangan tadi untuk melupakan sang kasih, untuk mencoba berhubungan dengan yang lain dan akhirnya gagal begitu. Semuanya gagal. Cara-cara itu ibarat laron yang menuju cahaya. Ketika ada terang, ada cahaya didekati, tapi dia malah berakhir di paruh ayam begitu. Sahabat saya, takdir laron. Tidak sekali aku mencoba untuk berlabuh pada selain namamu. Berulang kali seperti pintamu, berusaha menemukan pelukan lebih hangat dari suaramu. Seperti bulan mencoba lepas dari langit malam, atau ikan berusaha mengingkari ikatan tubuhnya dengan air. Aku terus berbuat konyol, mencoba takdir lain, membawa pulang dongeng dari tubuh yang lain, puluhan dongeng dari puluhan tubuh yang lain, mencoba dengannya menguruk dongeng tentangmu. Alangkah sia-sia, sebab serupa laron hancur di paruh ayam demi menggenapkan suratannya bersatu dengan cahaya. Bibirku tak punya pilihan lain kecuali koyak moyak demi berlabuh hanya pada bibirmu. 27 Juni 2016. Ini mengingatkan pada puisi-puisi ataupun simbol-simbol yang sering diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi begitu. Rumi kan pernah membuat simbol tentang ngengat yang dia itu terbang, yang dia cari adalah cahaya terang begitu. Jadi kalau ada cahaya, ada terang, dia pasti datang, pasti ngengat itu akan mendekatinya. Tapi ketika ternyata cahaya itu adalah api begitu, dia pun juga tetap datang, tetap mendekati cahaya tadi ya, kobaran api tadi, karena itu kan sebagai pusat cahaya. Terus saja ketika mendekati kobaran api, si ngengat tadi itu mati ya. Ini kemudian kata Rumi sebagai simbol adalah seorang mukmin yang ingin ketika dia sampai pada puncak rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka tak peduli jika akhirnya dia mati hancur lebur ya, tidak masalah kalau itu menjadi menjadi pintu gerbang ataupun sebagai jalan untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini simbolisme Rumi begitu. Jadi dalam simbolisme ini ngengat dan cahaya tadi ya,
dengan api tadi malah bukan sesuatu yang sia-sia. Ketika itu sebagai gambaran orang yang beriman yang akhirnya dia lebur, hancur, mati begitu, jasad ragawinya hancur, tapi pada akhirnya dia dengan cara itulah dia akan bertemu atau bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, mati itu bukan sesuatu yang merugikan, tapi justru itu menjadi jalan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam makna yang lain begitu. Tapi poin pentingnya, saya suka dengan gaya Malkan Junaidi ketika berpuisi begitu ya. Dalam puisi tentang Qarun ini digambarkan bagaimana sia-sia saja dia melupakan kasihnya, membangun hubungan dengan yang lain, jika takdirnya dia akan kembali kepadanya lagi begitu. Karena memang ya tertuju hanya kepada dia saja, tidak bisa lepas begitu. Gaya kucing saya. Mau kemana kamu? Wow, ini Poppy. Kamu dari mana? Wow, sini ya. Oke, itu dulu puisi saya hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.